أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kami hormati Ketua Masjid dan segenap pengurus Masjid Izzatul Islam beserta para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama pada diri kami pribadi, walaupun ada sedikit kendala akhirnya sampai kayak di film-film India itu, langsung nyampe, anak mudanya datang pas. Kebetulan tadi ada bermasalah dengan motor, sudah mogok, alhamdulillah sempat sholat di masjid Al-Firdaus tadi. Akhirnya hidup. Alhamdulillah, berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Supaya tidak ngantuk, hilang ngantuk itu, mari kita sama-sama kita lantunkan saja. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, ya Nabi salam alaika, ya Habib salam alaika, Sekali lagi bersyukur, bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Pak Bu, kelak di akhirat kita diaku sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita berharap mendapatkan diakui sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Supaya kita kelak mendapatkan syafaat. Karena Pak Bu, berat kalau kita, seperti kita pelajari sebelumnya, berat untuk mencapai surga itu kalau berdasarkan amalan kita sendiri. Jadi karena kita masuk surga ini Bu, benar karena amalan kita, namun itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menggerakkan kita untuk beribadah adalah Allah. Yang memberikan hidayah kita untuk ibadah adalah Allah. Seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, tetaplah kita dalam kekufuran. Maka sudah selayaknya, sudah sepantasnya kita untuk selalu bersyukur dan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, sebagaimana mungkin flyer yang sudah kami berikan kepada Bapak Ustadz Yusrizal selaku ketua masjid, bahwasanya kali ini kita akan mengambil tema yaitu
hadis arba'in selanjutnya, yaitu perkara halal, haram dan syubhat, serta pentingnya menjaga hati. Sebelumnya kita juga bersyukur Pak, hari ini kita sudah sampai di hari yang mulia, yaitu bulan Muharram di hari Asyura. Di hari Asyura ini banyak keistimewaan yang Allah berikan. Sebagaimana Nabi Adam bertemu kembali dengan ibunda Siti Hawa di 10 Muharram. Bagaimana Nabi Nuh diselamatkan, bagaimana Nabi Yunus diselamatkan juga dari perut ikan paus, dikeluarkan itu di 10 Muharram. Banyak sekali keistimewaan 10 Muharram. Bahkan orang-orang Yahudi itu sangat mengagungkan 10 Muharram. Maka orang-orang Yahudi berpuasa. Nah, orang Islam juga, Nabi sempat sebuah riwayat Nabi bertanya, kenapa hari ini orang-orang Yahudi berpuasa? Karena di situ banyak keistimewaan yang Allah berikan. Maka kata Nabi pun berpuasa. Nabi mengatakan bahwasanya seandainya tahun depan saya masih bertemu dengan bulan Asyura, maka saya akan berpuasa di hari ke-9 dan hari ke-10 untuk menyelisihi kaum Yahudi. Karena hari Asyura itu lebih berhak adalah orang Islam. Kemudian lagi untuk penjelasan mungkin kaum Syiah, di hari Asyura ini mereka memperingati kematian Husain. Husain itu adalah cucu Nabi. Bagaimana mereka memperingati dengan berbagai macam kegiatan yang mereka lakukan. Salah satunya adalah dengan menyakiti diri. Bahwasanya dengan menyakiti diri, semakin darah keluar, dicambuk, semakin banyak darah yang keluar, maka semakin mendekatkan diri, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu salah satu penyimpangan yang dilakukan oleh Syiah. Syiah ini kenapa Bapak Ibu? Mereka ini tidak mengakui sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Siti Aisyah. Mereka tidak mengakuinya. Yang diagungkan adalah Ali. Nah, jadi Ali ini bahkan sederajat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya Ali tidak salah di sini. Ali adalah menantu dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali tidak salah, tetapi mereka yang mengagungkan berlebihan. Begitu juga mungkin kita, misalnya kita mengagungkan seseorang itu berlebihan, belum tentu orang tersebut minta diagungkan, tetapi kita sendiri mengagungkannya. Mengagungkan di sini adalah melebihi keagungan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kecintaan kita kepada siapapun, baik wali Allah, tidak melebihi cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berlebih-lebihan melebihi cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. An Abi Abdullah ibn Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu maqal. Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhum, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna halala bayyinu, sesungguhnya yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinu, yang haram juga
juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, di antara keduanya terdapat perkara syubhat. La ya'lamuhunna katsirum minan nas, yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Faman ittaqas subhat, barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, faqad istabara'a lidinihi wa irdihi, maka ia telah menyelamatkan lidinihi, agama, wa irdihi, yaitu agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fis subhat, barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Karra'i yar'a haula hima, sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan. Hima, tanah larangan. Yusiku ayyarta'afi, yang hampir menjerumuskannya. Allah wa inna likulli malikin hima, ketahuilah setiap raja memiliki tanah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang Dia haramkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ingatlah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, jika ia baik maka seluruh jasad akan ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, jika ia rusak maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ala wahyal qalb, ala wahyal qalbu, ingatlah segumpal daging itu adalah hati. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis Arba'in Nawawi ini, yaitu dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena Nu'man adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitupun juga ayahnya. Makanya radhiyallahu anhuma untuk dua orang. Nu'man bin Bashir adalah sahabat Nabi dari kalangan Ansor yang berasal dari suku Khazraj. Demikian pula ayahnya tadi Bashir adalah juga seorang sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu. Nu'man sendiri itu lahir kurang lebih 8 tahun 7 bulan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjadi bukti kecerdasan dan kekuatan hafalannya, karena pada usia dini ia telah menerima hadis dan menghafalkannya. Di umur 8 tahun 7 bulan ketika Rasulullah wafat, namun ia sudah bisa meriwayatkan hadis. Begitu kekuatan hafalan anak-anak pada masa itu. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, inilah kandungan
hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-6 kali ini, yang ke-6 dalam kitab, yaitu pertama, ada 3 status perkara dalam kehidupan ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi perkara-perkara di dunia ini, baik makanan maupun perbuatan, tidak akan lepas dari tiga status: halal, haram, dan subhan. Sebagaimana perkara bagian hadis pada hadis ini, inna halala bayyinu wa innal harama bayyinu wa bainahuma umurun mustabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Insya Allah kita semua sudah tahu bahwasanya sesuatu itu, oh ini halal. Sudah jelas, Nabi katakan bayyinu, sudah jelas. Wa innal harama bayyinu, begitupun juga yang haram juga bayyinu, sudah jelas kata Nabi. Kemudian wa bainahuma, nah di antara keduanya, wa bainahuma umurum mustabihat, di antara keduanya inilah ada sesuatu yang tidak kejelasannya, yaitu perkara subhan. Jadi kalau halal, bapak-bapak, ibu-ibu, tentu saja itu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita sudah tahu semua insya Allah, makan buah yang halal, berjalan, menikah, dan lain sebagainya. Banyak perkara-perkara halal yang kita ketahui. Selanjutnya ada juga perkara yang haram. Begitupun juga dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal harama bayyinu. Artinya setiap segala sesuatu yang haram itu sudah jelas. Apa contohnya yang jelas di sini? Misalnya minum khamr, minuman keras. Minum khamr itu haram. Minuman keras di sini adalah yang memabukkan. Mungkin perlu dijelaskan juga bapak-bapak, ibu-ibu, karena batu es juga keras Pak ya, sebatu, cuman halal. Kemudian mencuri, berzina, itu adalah perkara-perkara yang haram. Nah, sedangkan subhat adalah perkara yang tidak jelas, apa boleh, apa tidak. Oh ini subhat, boleh atau tidak, ini halal atau haram. Nah inilah perkara yang subhat, yang tidak diketahui. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, subhat itu bagi banyak orang mungkin tidak tahu, oh ini perkara subhat. Tapi bagi ulama jelas. Kalau ulama tahu, oh ini perkara subhat. Tetapi kita sebagai orang awam banyak tidak mengetahuinya, kita sendiri. Sebagaimana penjelasan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara keduanya terdapat perkara subhat yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Jadi banyak orang tidak mengetahuinya. Banyak orang tidak mengetahui perkara subhat ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Namun para ulama bisa mengetahuinya dengan jelas melalui berbagai dalil dari Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad. Apa itu ijtihad? Adalah
pemikiran para ulama. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu perlu adanya ijtihad? Karena ada perkara-perkara yang di zaman Nabi itu tidak ada perkara itu. Apa contohnya? Jual beli online. Nabi tidak pernah menyesan Shopee, dia tidak pernah Lazada. Kalau ibu-ibu paling paham ini Shopee ini pakai sistem COD itu. Makanya ngapa banyak bermasalah masalah jual beli online ini. Kadang orang tidak memahami syariatnya, makanya jadi bermasalah. Baik, kita lanjutkan. Karenanya ulama membagi subhat menjadi 3 macam. Nah, karena ulama ini sudah tahu, mungkin kalau kita sendiri tidak mengerti apakah perkara itu subhat atau tidak, maka kita tidak tahu, Pak Bu. Ulama membagi menjadi 3. Yang pertama, haram bercampur halal. Ada barang halal bercampur dengan barang haram. Contoh, ada 2 ekor kambing sama-sama dipotong. Satunya yang memotong orang muslim, satunya orang non muslim, orang kafir. Orang kafir. Jadi disembelih kedua kambing tadi misalnya. Lalu daging keduanya itu bercampur. Nah, dicampur. Ini daging yang dipotong oleh orang Islam, satunya dipotong oleh orang non muslim, daging kambing tadi. Yang pertama statusnya, daging yang pertama statusnya halal. Daging yang kedua statusnya haram. Kenapa haram? Karena disembelih tidak dengan mengucapkan bismillah. Bismillah. Kalau kurban itu kan yang jagalnya kan bismillahi Allahu akbar. Kalau tidak mengucapkan, tidak dilafalkan, baik itu dari lisan maupun hatinya, maka tadi kambingnya jadi tidak halal. Sesuatu yang tidak dengan menyembelih dengan tidak menyebut nama Allah itu jatuhnya jadi haram. Bercampur daging kedua ini. Inilah apakah daging ini bisa kita makan, apakah tidak? Inilah yang termasuk subhat yang pertama. Maka kita tidak boleh memakannya. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu? Karena kita tidak tahu mana daging yang halal, mana daging yang haram. Sebagaimana ketika kita berada di sebuah rumah makan. Rumah makan ini menyediakan daging babi, misalnya dimasak babi panggang, ayam panggang, dan juga misalnya sapi panggang. Meskipun mereka bilang ini sapi halal, ayamnya halal, dipotong, disembelih dengan menyebut nama Allah, tapi karena barangnya ini tadi waktu memasak mungkin bercampur. Nah, disitulah letak keharamannya. Barangnya menjadi subhat, tidak jelas. Maka untuk perkara yang ini harus kita tinggalkan. Jadi untuk perkara yang ini harus kita tinggalkan. Selanjutnya, yang kedua yaitu halal tapi kemudian timbul keraguan. Ada barang yang halal tapi timbul keraguan. Contohnya apa?
istri, seorang istri ragu telah dicerai oleh suaminya atau belum. Kenapa? Mungkin suaminya sudah menjatuhkan talak, perkataan talak. Jadi ada keraguan. Salah satu perkara yang tidak boleh main-main itu, bapak-bapak. Jangan sekali-kali kita terucap talak, aku mentalak, aku mencerai. Tidak boleh, karena dengan perkataan kita jatuh talak. Selanjutnya perkara yang lain, yaitu contoh, apakah saya sudah berwudu atau belum? Aku kira-kira lah wudu belum, ini lupa misalnya, lupa dan Pak ada gitu kadang lupa nih. Apa aku nila wudu atau belum? Hukumnya bagaimana ini? Hukumnya adalah kita harus tetap yakin bahwasanya kita sudah berwudu, yakin kita belum mentalak istri kita. Ada keyakinan. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu? Kalau ada keraguan-raguan, disitulah was-was syaitan. Sama halnya kita kadang sholat, batal dah aku nih kira-kira tadi. Terasa kayak mules misalnya, terasa aduh dah dibatal, tidak. Hilangkan perkara itu, Bu. Itu was-was syaitan. Maka kita yakini bahwasanya itu tidak membatalkan bagi kita, karena memang yakin, Bu, ya. Kalau barang lah keluar, jangan ngomong yakin, belum ini. Lah bunyi, masih yakin belum, jangan. Iya, lah nyata berdeprut misalkan. Masih ngomong ini, aku yakin. Yakin di sini adalah ada keraguan. Apakah saya sudah batal atau belum? Ragu-ragu. Maka hilangkan keraguan itu. Inilah yang namanya waswas syaitan. Memang syaitan itu selalu menggoda gitu. Kalau kita sudah sholat, sudah bisa khusyuk di takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Sudah lolos khusyuk itu mulai. Keluar bisikan-bisikan dahsyat-dahsyat dia. Oi kau. Saya dah di sholat. Kau masih dalam keadaan batal tadi misalnya. Apa tadi? Kau belum wudhu tadi itu. Terpikir. Masih lewat. Yakin. Mulai diinget-ingetnya lagi. Nah, kalau bapak-bapak, dompet aku tadi pucuk meja. Tahu punya bini yang pinter nyari duit kan. Dompet laki tadi lah. Nah, pinter nyari duit. Sama dengan ceramah Ustadz Ali semalam kan, ada bersedekah itu, ada seorang gubernur 5 tahun tidak pernah diambilnya, tidak pernah diambil gajinya, dikumpulkannya, dia pensiun, dibagikannya duit itu. Ada juga bupati begawe 5 tahun, saya itu juga pensiun, gajinya disedekah ke galuh. Yang luar biasa lagi, ada cuman PNS biasa. PNS biasa 20 tahun dia tidak pernah ngambil gaji. 20 tahun tidak pernah ngambil gaji. Ditanya, apa tidak pernah ngambil gaji? Rupanya bininya yang ngambil. Rupanya itu, tidak pernah ngambil gaji, bukan dia kan. Ya bingung, 20 tahun tidak ngambil gaji kan. Kalau bupati tadi, gubernur tadi, mungkin dia pengusaha kan. Nah, seperti itu. Baik, sekedar intermezzo, Bu, untuk supaya kita tidak ngantuk. Kita lanjut. Yang selanjutnya itu tadi hukumnya bagaimana, kita tidak boleh ragu-ragu, yakin, harus kita yakini. Yang ketiga, diragukan halal haramnya. Contoh, Rasulullah pernah melihat kurma di atas tikar beliau. Ada kurma di tikar beliau.
Nah, Rasulullah ini tidak tahu itu sedekah atau hadiah. Apa itu sedekah? Apa itu hadiah? Sementara bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah itu dilarang menerima sedekah, dilarang menerima zakat. Rasulullah itu tidak mau menerima sedekah. Rasulullah dan keluarganya itu tidak mau menerima sedekah, tidak mau menerima hadiah. Untuk menjaga kesucian. Karena Pak Bu, harta yang dikeluarkan dari zakat adalah harta yang kotor, maka perlu zakat untuk membersihkannya. Maka haram bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima sedekah dan menerima zakat. Jadi dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau hadiah boleh. Nah, Rasulullah itu berhak menerima hadiah. Jadi Rasulullah boleh misalnya ini menerima hadiah. Kita ini kadang berharap dapat harta sedekah, berharap dapat harta zakat. Rasulullah saja menolak, kita kalau bisa tidak usah diterima. Ini apa nih? Ustadz, ini ada ini. Apa ini? Sedekah apa hadiah? Hadiah, terima. Sedekah, juga yang lain beja. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi salah satu hal yang mempererat silaturahmi adalah memberikan hadiah. Senang banget misalnya Pak Ketua Masjid tiba-tiba ngasih hadiah, sarung dikasih hadiah. Oh, hadiah nih. Ya, hadiah. Terima lah Pak Bu. Terima. Nah, ini ada sedekah, terima dah Pak Bu. Terima kalau kita memang tidak mampu. Tapi kalau kita mampu jangan. Ya kalau kita sebagai manusia biasa ini halal baik menerima sedekah. Yang diharamkan ini adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi kenapa? Untuk menjaga kemaksuman, untuk menjaga kesucian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak menerima sedekah dan zakat. Baik, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ragu apakah kurma ini diberikan sebagai hadiah ataukah kurma ini diberikan sebagai sedekah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk perkara yang ini ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Karena khawatir itu adalah sedekah. Kalau di sini tidak ada keyakinan, tidak ada keraguan-raguan. Kalau ragu-ragu tadi kan ada masalah kayak tadi berwudu, apa sudah wudu atau batal atau belum, kita harus yakin. Ya lagi sholat tiba-tiba ingat balik lagi ke wudu tadi kan batal gitu kalau kita memang. Tapi kalau memang ingat batalnya kita harus membatalkannya, kita ambil wudu. Di sini adalah keraguannya yang diambil Pak Bu. Kalau kita ragu. Nah, sebenarnya secara umum syubhat itu harus ditinggalkan. Jadi bapak-bapak, orang Islam itu jangankan yang haram, yang syubhat, yang tidak jelas baik ditinggalkan. Sebagaimana sabda Nabi tadi, faman ittaqas subuhati faqad istabara li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agamanya. Li dinihi wa irdihi, dan kehormatannya, kehormatan diri kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, menghindarkan diri dari perkara syubhat ini adalah langkah untuk menyelamatkan agama dan kehormatan. Kenapa? Agar tidak terjatuh pada yang haram. Misalnya tadi contoh daging yang bercampur dengan daging yang halal, bercampur dengan daging yang
haram. Ia tidak memakan daging tersebut karena tidak bisa memastikan mana yang halal dan mana yang haram. Contoh lagi Pak Bu, ini boleh ibu-ibu, bapak-bapak kritis, bukan cerewet. Ada ayam, nggak kita beli ayam di pasar, tidak masalah kita bertanya kalau kita ragu. Pak, ini ayam disembelih dengan menyebut nama Allah tidak? Kalau mungkin saya itu kita tanyakan, atau cari bahasa-bahasa yang tidak menyinggung perasaan, boleh. Ini halal, kita ragu. Apalagi kita beli ayam dengan orang non muslim kan, ragu ini halal enggak ini kira-kira. Enggak apa-apa kita bertanya. Kalau dia jawab ini ayam halal, makanya kita perlu adanya logo halal itu Pak Bu. Kalau sudah dicantumkannya ini makanan halal, ternyata dalam kenyataannya makanan itu haram, kita tidak salah lagi, karena kita sudah bertanya. Inilah perkara syubhat, kita ragu. Jadi orang yang sempurna takwanya bukan hanya meninggal, nah ini lebih sempurna lagi Bang, bukan hanya meninggalkan yang subhat, ia rela meninggalkan yang halal karena takut terjerumus ke yang haram. Sebagaimana kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, kesempurnaan takwa adalah meninggalkan beberapa hal yang halal karena takut hal itu haram. Selanjutnya Hasan Al-Basri mengatakan, ketakwaan senantiasa melekat pada orang-orang yang bertakwa selama ia meninggalkan beberapa hal yang dibolehkan karena takut barang tersebut dilarang. Selanjutnya, menurut Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jardani Al-Dimyati dalam Al-Jauhar Al-Lu'lu'iyah fi Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, seseorang yang sering melakukan subhat maka akan terkena haram, sedangkan ia tidak mengetahuinya. Bahkan jika sembrono dengan yang subhat, ia akan terjatuh dalam keharaman yang lebih besar lagi. Jadi itulah pentingnya Bu ya. Kalau yang haram ini tidak boleh tahu gitu. Itu kita tinggalkan yang haram. Nah, ini perkara syubhat. Bagaimana kita menyikapinya tadi Pak? Lebih baik kita tinggalkan. Kenapa? Karena ini akan menyelamatkan agama kita dan menyelamatkan kehormatan kita. Jadi lidinihi, menyelamatkan agama, dan irdihi wa irdihi, menyelamatkan kehormatan kita. Ngapa Pak Bu? Kalau Islam ini sudah perkara syubhat, sudah tidak dihiraukan lagi, maka agama kita akan bercampur aduk. Nah, inilah kenapa dengan meninggalkan syubhat kita berarti menyelamatkan agama kita, menjaga kemurnian agama Islam. Selanjutnya yang keempat, larangan Allah adalah perkara yang Dia haramkan. Segala yang Allah larang itulah yang Allah haramkan. Alla wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan, dan tanah larangan bagi Allah di bumi adalah perkara-perkara yang haram, tidak bisa ditawar lagi. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, larangan Allah di bumi ini adalah hal-hal yang Allah haramkan. Jadi dalam hadis ini diberikan ibarat perumpamaan, karena bapak-bapak, ibu-ibu, para raja dulu memiliki tanah yang mereka pagari. Tanah itu khusus untuk kuda atau binatang ternak mereka.
Tidak boleh ada orang yang mengembala di situ. Ketika ada penggembala yang gembalaannya masuk situ, mereka akan mendapatkan hukuman. Itulah namanya hima, tanah larangan. Misalnya larangan raja. Itu bagi raja di dunia. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala, himanya adalah larangan. Hima Allah, tanah larangan bagi Allah adalah perkara-perkara yang haram. Segala sesuatu yang haram, Pak Bu, itulah tanah larangan Allah. Jadi seperti itulah diumpamakan tanah larangan tadi. Maka jika subhat saja harus kita tinggalkan, apalagi yang haram, daging babi, minuman keras, zina, judi, korupsi, meninggalkan sholat, lebih besar lagi dosanya meninggalkan sholat. Seperti yang kami sering ulang-ulangi, minum khamr dosa, makan babi dosa, berzina dosa, korupsi dosa, mencuri dosa. Tapi ada dosa yang lebih besar lagi, tapi orang hampir tidak menganggapnya. Apa itu? Dosa meninggalkan sholat. Bapak-bapak, aku yakin, ibu-ibu yakin, ini ada babi guling, lemak nih. Galak dah kira-kira, tidak galak, haram. Tapi kadang kita, Pak Bu, dosanya lebih besar dari itu, tapi kita anggap tidak, biasa-biasa saja. Apa yang tadi? Meninggalkan sholat. Nah, itu yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati. Hati-hati ini berkenaan dengan hati. Kata Nabi, wa inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad itu ada segumpal daging, mudghah, segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila daging ini baik, maka baiklah seluruh tubuh jasadnya. Selanjutnya, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila ini jahat, maka seluruh jasadnya akan menjadi jahat. Apa itu? Kata Nabi, ala wahya qalbu. Itu adalah hati. Maka kita harus menjaga hati. Jadi hati kita ini raja di dalam tubuh kita yang mengendalikan kita. Jadi kita selalu menjaga hati. Kata Imam Syafi'i, hati ini bagaikan kaca yang bersih. Apabila kita berbuat dosa, maka tumbuhlah setitik noda dikit, sekali, 2 kali, 3 kali. Apabila kita banyak melakukan perbuatan haram, maka titik-titik tadi semakin banyak. Inilah yang sering menutupi hidayah. Kenapa hati seseorang itu keras? Kenapa hati orang itu tidak mau menerima kebenaran? Karena banyaknya dosa-dosa yang dia lakukan. Selanjutnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus bersungguh-sungguh untuk membersihkan dari segala penyakit hati yang dapat mengotorinya. Apa itu penyakit hati? Misalnya benci,
benci dengan orang, dendam, sombong, ria, hasad, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Ini pernah ditanyakan dalam tausiah kami, Ustaz. Katanya Allah Subhanahu wa taala itu, katanya malaikat itu akan mencatat perbuatan baik itu, baru berniat baik dicatat. Baru niat baik Pak Bu dicatat, benar. Jadi kalau kita niat baik Pak Bu, baru niat baik langsung Allah catat. Langsung melalui malaikatnya. Sebaliknya kalau berbuat jahat itu, kalau belum dilaksanakan, belum dicatat keburukan tersebut. Jadi belum dicatat perbuatan buruk tadi. Selama kita, misalnya kita berbuat balik ini nak ambek sendal kawan. Nah, rupanya tidak jadi, belum dicatat keburukan itu. Saking cintanya, Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya. Nah, Ustaz, cak mana kalau kita punya dendam dengan uang, tetapi kita belum melakukan perbuatan dendam itu? Misalnya aku dendam dengan kapan-kapan, misalnya kalau ketemu, kalau mulai gocor ya. Belum sempat gocor Ustaz, kan artinya dia belum ini. Tetapi di sini dendam itu adalah sudah sebuah perbuatan. Bukan niat lagi kalau dendam tuh. Dendam itu perasaan tidak senang, pokoknya pengen dibalas. Itu sudah perbuatan, maka sudah dihukumi dosa. Iri, dengki, hasad. Tetangga beli kipas, kita yang kepanasan, misalnya contoh. Itu adalah penyakit hati, ya. Hati-hati dengan hati. Nah itu Pak Bu. Jangan sampai kita punya rasa benci, rasa dendam, rasa sombong, rasa riya dan hasad. Tetapi Pak Bu, kalau ada orang mengatakan, ada orang yang misalnya si fulan kamu dibenci, misal Pak kamu itu sebenarnya dibenci oleh si A, maka katakan saja, dengan berteman dengan dia kita tidak menambah kebaikan, dan dengan jauhnya dengan dia juga tidak menambah keburukan bagi kita. Jangan kita marah, tidak senang aku dia benci dengan aku. Biasa baik Pak Bu. Hidup ini harus biasa baik. Kalaupun seseorang itu benci dengan kita, walaupun dia dekat dengan kita, itu tidak akan mendatangkan mungkin kebahagiaan bagi kita, tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebaliknya, dengan dia menjauh dengan kita, jauhnya dia itu tidak menjadikan kita menjadi jahat, menjadi keburukan bagi kita. Maka hati akan menjadi tenang. Lagi Pak RT, hati Pak. Maka kita nak jaga hati terus. Pak RT ini sering jadi sasaran warga nih. Hati-hati, maka kita harus santai baik menghadapi itu selama kita berbuat kebaikan. Bingung Pak, kalau kita berbuat baik aja dibenci orang, apalagi kita berbuat buruk. Kalau kita selalu berpikiran aku cah ini, lah tidak galak berbuat kebaikan. Contoh, nak sedekah, ada 10 barang yang bisa disedekahkan. Sementara kaum yang berhak mungkin ada 20, maka terbagilah 10 ini. Yang 10 lagi tidak terbagi. Nah ini jadi masalah. Tidak adil nian, aku tidak terbagi. Mana nak bagi barang yang berhak 20, yang barang ada cuma 10. Dikatakan si A tadi tidak adil sudah. Padahal maka kita menyikapinya harus dengan hati yang lapang, dibawa santai. Jadi hati akan menjadi tenang. Coba seandainya dipikir, ini ada barang 10, nak dibagi ke uang 20, kurang jadi kepala, sudah akhirnya tidak jadi berbuat kebaikan. Orang terus segala gawe. Ngaku orang karena berpikir yang tidak.
Maka bapak-bapak, ibu-ibu, lapangkan hati kita, hilangkan dendam, hilangkan iri hati, hilangkan sombong, hilangkan juga ria, supaya hati kita menjadi bersih. Dan yang paling penting, kita tinggalkan hal-hal yang haram. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin setelah ini kita buka sesi pertanyaan. Seperti biasa Pak Bu, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Dan kalau saya tidak bisa jawab, jadi PR kita bersama. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Mungkin Pak Bu, banyak penyampaian kami yang mungkin banyak kesalahan, itu karena kefakiran kami, kemiskinan ilmu kami. Jadi mudah-mudahan di sini Pak Bu bukan berarti ada yang pintar, ada yang lebih pintar. Di sini adalah kita sama-sama belajar. Makanya karena kita sama-sama belajar, maka kita sama-sama beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah inal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.